Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Nur Indah Utami dengan NIM 2020214326. Di video kali ini, kita akan membahas struktur bimbingan. Di pertemuan video kali ini, kita akan membahas struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Di sini ada 4 topik. Yang pertama adalah ruang lingkup bidang pelayanan. Yang kedua, kita membahas tentang fungsi, prinsip, dan asas. Yang ketiga, membahas tentang jenis layanan dan kegiatan pendukung dan format layanan. Yang keempat, di sini kita akan membahas program pelayanan BK. Langsung saja kita lihat materi yang pertama. Baiklah, di sini materi yang pertama ada ruang lingkup dan bimbingan pelayanan. Ruang lingkup BK di sekolah mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan karir, bidang pribadi, bidang sosial, dan bidang belajar. Di sini kita membahas bidang bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi membantu siswa menentukan dan mengembangkan potensi dirinya serta menjadi individu yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan bidang bimbingan sosial membantu siswa untuk lebih jauh mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial masyarakat sekitar. Jadi dapat disimpulkan bimbingan pribadi dan sosial ini berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batin sendiri, serta bimbingan dalam membina hubungan dengan sesama manusia maupun dari sekitar kita. Selanjutnya ada bidang bimbingan belajar. Pada bidang bimbingan belajar ini membantu siswa mengembangkan dirinya, sikap dan kebiasaan belajar, serta menyiapkan diri untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya di sini ada bidang bimbingan karir. Di bidang bimbingan karir ini lebih memfokuskan untuk membimbing siswa dalam membiasakan diri menghadapi dunia pekerjaan, memilih lapangan pekerjaan atau jabatan maupun profesi tertentu, atau profesi yang akan dicapainya di waktu ke depan. Yang selanjutnya ada bidang bimbingan keluarga. Di bidang ini membantu individu yang akan berkeluarga dalam memahami tugas-tugas selanjutnya atau tanggung jawab sebagai anggota keluarga tersebut. Di sini ada bidang bimbingan kehidupan beragama. Bidang bimbingan kehidupan beragama ini bertanggung jawab atas arah dan aktivitas keagamaan anak pada taraf perkembangan itu berada di tangan bahkan menjadi hak orang tua mereka. Pada materi kedua, di sini kita akan membahas fungsi, prinsip, dan asas. Yang pertama, kita membahas tentang fungsi dan tujuan layanan BK. Fungsi dan tujuan layanan BK itu pertama, perluasan pemahaman diri dan lingkungan. Yang kedua, pendorong pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, proses penyusulan diri dan lingkungan. Yang keempat, penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir. Yang kelima, ada solusi atas masalah. Yang keenam, ada perbaikan dan penyembuhan. Yang ketujuh, pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif. Yang kedelapan, pengembangan potensi diri secara optimal. Setelah tadi kita telah membahas fungsi dan tujuan, di sini kita akan membahas prinsip bimbingan konseling. Prinsip bimbingan konseling ada 5. Yang pertama, bimbingan harus fokus kepada individu atau orang yang dibimbing. Yang kedua, memberikan bantuan. Yang ketiga, bimbingan berkaitan dengan sikap dan perilaku individu. Yang keempat, upaya memberikan bantuan secara fleksibel. Yang kelima, program bimbingan harus sesuai dengan program pendidikan dalam pelajaran di sekolah yang ada. Selanjutnya di sini kita akan membahas asas BK.
Asas budi pekerti di sini ada 11. Yang pertama, kerahasiaan. Dia itu bersifat rahasia. Identitas peserta didiknya bersifat rahasia. Kedua, ada keterbukaan. Yang ketiga, ada kesukarelaan. Yang keempat, ada kemandirian. Yang kelima, kekinian. Keenam, kedinamisan. Yang ketujuh, keterpaduan. Yang kedelapan, ada keharmonisan. Yang kesembilan, ada alih tangan kasus. Yang kesepuluh, ada tuturi handayani. Yang kesebelas, ada keaktifan. Pada materi yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan. Pertama kita akan membahas jenis layanan BK. Jenis layanan BK itu ada 6. Yang pertama berorientasi, kedua informasi, yang ketiga penempatan dan penyaluran, yang keempat pembelajaran, yang kelima ada penguasaan konten. Yang terakhir, yang keenam ada konseling perorangan. Yang kedua, di sini kita akan membahas tentang format layanan BK. Format layanan BK itu ada 6. Yang pertama di sini ada klasifikasi untuk mencegah atau pencegahan, pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan dengan upaya yang secara efektif. Diarahkan kepada proses tanpa mengenal perbedaan gender, ras, dan agama. Kedua, ada kelompok. Melayani sejumlah siswa melalui suasana kelompok. Tujuan dan formatnya ialah untuk membantu pencapaian yang optimal. Yang ketiga, di sini ada individual. Membantu melayani siswa secara perorangan atau secara individu. Yang keempat, ada jarak jauh. Membantu melayani bimbingan konseling melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan alat elektronik lainnya seperti HP dan lain sebagainya. Yang kelima di sini ada lapangan. Lapangan di sini membantu kepentingan konselingnya di luar kelas dan atau di lapangan. Yang keenam ada kolaboratif. Kolaboratif adalah pendekatan secara khusus, yaitu layanan BK harus diberikan secara khusus kepada individu tersebut. Nah, di sini yang terakhir kita akan membahas materi yang keempat, yaitu program layanan BK. Program layanan BK itu ada 7. Yang pertama layanan dasar, kedua responsif, kemudian ada perencanaan individual, kemudian sistem, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Di sini ada kegiatan-kegiatan pendukung bimbingan konseling. Yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi. Apa sih aplikasi instrumentasi? Merupakan kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa. Yang kedua, di sini ada himpunan data. Data yang sudah dikumpulkan, baik melalui tes ataupun non-tes, perlu disimpan dan dalam himpunan data atau dikenal dengan cumulative record. Yang ketiga, di sini ada komprehensi kasus. Membahas permasalahan yang dialami siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan atau keterangan dan kemudahan bagi terentasnya permasalahan siswa tersebut. Yang keempat, di sini ada alih tangan. Kegiatan pendukung BK untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan tuntas masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang kelima, di sini ada tampilan kepustakaan. Membantu permasalahan klien dengan cara memanfaatkan pustaka, karena pustaka itu merupakan gudang ilmu yang terekam melalui buku, makalah, iklan, majalah, dan lain sebagainya. Baiklah, itu tadi paparan sedikit materi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.